Di hari pernikahanku, mereka menghancurkan martabat orang tuaku di depan semua undangan. Mereka kira aku akan diam. Tapi aku punya rahasia. Malam itu, di panggung yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Kirana. Hari itu, di hadapan lebih dari 1000 pasang mata yang berkilauan di ballroom hotel bintang 5 yang megah itu, aku seharusnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Gaun pengantinku, meski sederhana dan tertutup sesuai syariat, tetap memancarkan keanggunan, dipadukan dengan hijab satin yang kubingkai rapi di wajahku. Aku berdiri di samping Adrian, suamiku, pria yang kupuja, putra tunggal keluarga Hartono, salah satu dinasti properti terkemuka di Jakarta. Namun, kebahagiaan itu terasa seperti lapisan gula tipis yang siap retak kapan saja. Sejak awal, perbedaan antara keluargaku dan keluarga Adrian sudah terasa seperti jurang. Kami, keluarga sederhana dari kota kecil, hidup dari hasil keringat ayah sebagai kepala sekolah dan ibu yang membuka warung kelontong. Mereka, keluarga Hartono, bergelimang kemewahan, dengan Tante Renata, ibu mertuaku, yang selalu tampil bak ratu dalam balutan desainer termahal. Pertemuan pertama kedua keluarga sudah menjadi medan perang yang sunyi. Tante Renata memandang ayah dan ibu dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara rasa kasihan dan penghinaan. Ia memuji kesopanan ibu, tetapi dengan nada yang terdengar, seperti sedang memuji seorang pelayan yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku menggenggam tangan Adrian erat-erat, berharap ia merasakan getaran kegelisahan di sana, namun Adrian hanya tersenyum canggung, seolah ia terbiasa dengan arogansi ibunya. Pernikahan ini harus sempurna, Kirana, kata Tante Renata suatu sore, saat kami membahas dekorasi. Ini bukan hanya tentang Adrian dan kamu, ini tentang citra keluarga Hartono. Tamu-tamu kami adalah para menteri, bankir, dan investor. Jangan sampai ada yang kurang. Aku mengangguk. Hatiku perih. Tentu, Tante. Kami mengerti. Ayah dan ibu sudah menyiapkan sedikit dana untuk membantu biaya. Sebelum aku selesai, Tante Renata tertawa kecil, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Sayang, simpan saja uang itu untuk bulan madu kalian. Biaya dekorasi di sini saja sudah 3 kali lipat dari harga rumahmu di sana. Loh, jangan khawatir, biarkan kami yang mengurus semuanya. Kalian cukup datang dan tersenyum. Kalimat itu seolah menampar wajahku, menghapus semua usaha dan pengorbanan yang sudah dilakukan ayah dan ibu. Adrian, yang duduk di sampingku, memilih sibuk dengan ponselnya. Sikapnya yang netral, yang selalu ia sebut, tidak ingin memihak. Lambat laun mulai terasa seperti pengabaian. Aku sering bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mencintaiku, atau hanya mencintai ide memiliki istri yang berbeda, yang bisa ia tunjukkan sebagai bukti bahwa ia merakyat. Ayah dan ibu selalu mengajarkanku untuk menjaga martabat, bukan gengsi. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati ada di hati yang tulus dan lidah yang santun. Namun, di mata keluarga Adrian, semua nilai itu tidak berarti apa-apa. Mereka bahkan bersikeras mengubah konsep pernikahanku. Aku ingin resepsi yang sederhana, yang fokus pada akad nikah dan syukur. Tante Renata menolaknya mentah-mentah. Resepsi itu pesta, Kirana. Pesta adalah ajang pamer relasi. Kau harus ikut aturanku, atau Adrian akan malu. Kau mau suamimu malu di depan relasinya? Aku menelan amarahku. Adrian memohon padaku, turuti saja, sayang. Hanya ini yang ibu inginkan. Setelah ini, kita akan hidup mandiri. Janji manis itu kini terasa hampa. Semua kartu undangan dicetak dengan nama keluarga Hartono paling besar, seolah-olah aku hanyalah pelengkap tanpa keluarga.
Mereka hanya mengundang sekitar 50 kerabat terdekatku, sementara undangan dari pihak Adrian mencapai ribuan, memenuhi setiap sudut ruangan. Malam sebelum pernikahan, aku menelepon ayah dan ibu, mendengar suara mereka yang bergetar penuh haru, sekaligus cemas. "Kirana, apa benar kami harus memakai baju batik yang kami jahit di kampung itu?" tanya ibu pelan. "Iya, Bu. Itu yang terbaik," jawabku, meski Tante Renata sudah menyindirnya sebagai batik pasar. Aku berbohong demi menenangkan hati mereka. Aku melihat diriku di cermin. Hijabku, yang selalu menjadi benteng kenyamanan dan keyakinanku, terasa seperti seragam yang salah di lingkungan ini. Aku bukan lagi Kirana, anak kepala sekolah yang cerdas dan sederhana. Aku adalah Kirana, calon menantu Hartono, yang harus berjalan di atas tali tipis antara harga diri dan ekspektasi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Itu Dina, adik Adrian, yang sudah menikah dengan seorang diplomat. Ia masuk tanpa diundang, matanya menyapu kamarku yang dipenuhi bunga mahal. "Kirana, aku hanya ingin memastikan kamu mengerti. Besok, kamu adalah bagian dari kami. Jaga sikap. Jangan terlalu sering berbicara, apalagi di dekat media." "Terima kasih atas sarannya, Dina," balasku dingin. Aku tahu ini bukan saran. Ini adalah perintah yang dilandasi rasa meremehkan. Aku hanya bisa berdoa, meminta kekuatan kepada sang pemilik hati. Aku berharap, setelah semua kemewahan palsu ini selesai, aku bisa membangun rumah tangga yang sebenarnya dengan Adrian, jauh dari bayang-bayang kekuasaan Tante Renata. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu, hari esok akan menjadi hari yang menentukan. Bukan hanya untuk pernikahanku, tetapi untuk harga diri orang-orang yang paling kucintai di dunia. Aku bertekad, aku akan tersenyum, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak orang tuaku. Pagi hari pernikahan dimulai dengan kekacauan yang terorganisir. Aku ditempatkan di kamar suite terpisah dari keluargaku. Di satu sisi, aku lega karena itu mencegah benturan langsung antara ibu dan Tante Renata. Di sisi lain, aku merasa terisolasi, seolah-olah aku sudah sepenuhnya ditarik dari akar asalku. Penata rias dan stylist yang dipekerjakan Tante Renata adalah nama-nama besar di industri. Mereka memujiku setinggi langit, tetapi pujian mereka terasa hampa. Hanya berfokus pada potensi diriku untuk dipermak, agar sesuai dengan standar keluarga Adrian. Aku tetap bersikeras pada riasan yang natural dan gaun pengantin yang menutupi aurat sepenuhnya, yang membuat sang stylist menghela napas panjang seolah aku baru saja merusak mahakarya seninya. Tante Renata bilang, "Paling tidak, kamu harus melepas sarung tangan ini, Kirana." Bisik penata rias itu hati-hati, sambil memegang sarung tangan panjang yang akan menutupi lenganku. "Tidak," jawabku tegas. "Bagian ini adalah batasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tetap menggunakan ini." Adrian datang terlambat untuk sesi foto, wajahnya tampak lelah, bukan bahagia. Ia mencium keningku dengan tergesa-gesa. "Maaf, sayang. Ibu minta aku mengurus beberapa tamu VIP yang datang pagi-pagi. Semuanya untuk kita, Kirana." Adrian selalu menggunakan frasa itu, semuanya untuk kita. Frasa yang ia gunakan untuk membenarkan setiap permintaan Tante Renata yang mengorbankan perasaanku dan keluargaku. Ia mengira kemewahan yang ia sediakan adalah pengganti dari rasa hormat. Menjelang akad, ayah dan ibu datang. Mereka terlihat luar biasa di mataku. Ayah mengenakan setelan jas sederhana yang rapi, dan ibu dengan gaun batik klasik yang dijahit khusus, dipadukan dengan hijab yang anggun. Namun, saat mereka berpapasan dengan Tante Renata di lobi, pemandangan itu terasa menyakitkan. Tante Renata, dengan gaun kebayanya yang bertabur berlian, melirik ibu dari atas ke bawah. "Oh, sudah datang, Bu. Batiknya bagus sekali," katanya, dan ia menekankan kata batik dengan nada yang menyeratkan murah.
Kebetulan, aku sudah menyiapkan area khusus untuk para kerabat Kirana. Di belakang tenda, ya, lebih tenang untuk yang sudah sepuh. Kerabatku hanya berjumlah beberapa meja, tetapi Tante Renata menempatkan mereka di sudut paling belakang, nyaris terpisah dari ruangan utama. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Aku melihat tatapan ayah. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan terluka seorang pria yang merasa gagal melindungi kehormatan istrinya. Ia hanya tersenyum tipis pada Tante Renata, senyum yang berusaha menahan air mata. "Terima kasih, Tante Renata. Kami senang sudah diterima di sini," kata ayah dengan suara rendah, suara yang selalu kugunakan sebagai kompas hidupku. Adrian, yang berdiri di sampingnya, seharusnya membela. Seharusnya ia bilang, "Ibu, mereka adalah orang tuaku juga. Mereka harus di depan." Tapi, yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Ayo, Yah, Bu, kita segera ke tempat akad. Aku harus siap-siap." Ia menyeret kedua orang tuaku menjauh, seolah mereka adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Saat prosesi akad nikah, hatiku bergetar. Aku melafalkan ikrar suci dengan tekad penuh, berharap sumpah ini akan menjadi benteng pelindung dari segala kekejaman sosial. Aku melihat Adrian melafalkan janji sucinya. Ia tampak tulus. Mungkin ia memang mencintaiku, tapi cintanya tidak cukup kuat untuk melawan dominasi ibunya. Setelah akad, sebelum resepsi, Tante Renata menarikku ke sebuah ruangan VIP. Ia menyerahkan sebuah amplop besar. "Ini adalah uang saku bulananmu, Kirana. Jumlahnya jauh lebih besar dari gaji ayahmu setahun. Gunakan dengan bijak. Tapi ingat, kamu tidak perlu repot-repot mengirim uang ke keluargamu lagi. Itu akan terlihat aneh. Mereka sudah punya kehidupan sendiri, kan?" Kepalaku pusing. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena kalimat yang menyertainya. Ia tidak hanya membeli diriku, ia mencoba membeli putusnya hubunganku dengan ayah dan ibu. Aku menatap amplop itu, merasa tanganku kotor. "Tante, ayah dan ibu tidak pernah meminta uang sepeser pun dariku. Mereka menghidupi saya dengan halal, dan saya bangga akan hal itu," kataku, berusaha menjaga nada bicaraku. "Terserah apa katamu. Tapi kamu adalah Nyonya Hartono sekarang. Pikirkan status," potongnya sambil menyeringai. Aku keluar dari ruangan itu dengan hati yang berat. Janji Adrian untuk hidup mandiri, untuk melindungi, terasa seperti buih di lautan arogansi keluarganya. Malam itu, bukan hanya janji suci yang kuucapkan, tetapi juga sumpah dalam hati. Aku tidak akan membiarkan martabat orang tuaku diinjak-injak lagi. Dan aku tahu, puncak penghinaan itu belum tiba. Momen resepsi akhirnya tiba. Lampu kristal memantulkan cahaya keribuan wajah, musik orkestra mengalun megah, dan aku serta Adrian berdiri di pelaminan yang megah, dikelilingi ribuan bunga impor. Kami layaknya raja dan ratu, tetapi aku merasa seperti boneka yang dipajang. Antrean tamu VIP mengular, didominasi oleh relasi bisnis keluarga Hartono. Tante Renata dan Om Bayu, ayah Adrian, berdiri di bawah pelaminan, menyambut tamu dengan senyum lebar dan jabat tangan erat, seolah-olah merekalah pengantinnya. Aku melihat ayah dan ibu di kejauhan. Sesuai janji Tante Renata, mereka ditempatkan di meja paling pinggir, jauh dari pusat keramaian. Mereka tampak bingung dan canggung. Kerabat kami yang lain juga terlihat tidak nyaman di antara tamu-tamu Hartono yang berpakaian mewah. Puncak dari penghinaan itu terjadi saat sesi sambutan. Om Bayu, setelah memberikan sambutan tentang betapa beruntungnya Adrian mendapatkan istri yang salehah, tiba-tiba meminta mikrofon. "Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi makan malam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pernikahan ini, yang menelan biaya fantastis, adalah bukti cinta kami kepada Adrian," kata Om Bayu, suaranya lantang dan bangga. Tante Renata mengambil alih mikrofon.
Ia tersenyum, matanya tertuju padaku, senyum kemenangan yang dingin. Kami tahu, pengantin wanita berasal dari keluarga sederhana. Karena itu, kami memutuskan untuk menanggung 100% biaya pernikahan ini. Seluruhnya, dari A sampai Z. Ini adalah hadiah kami untuk menantu kami, Kirana, agar ia bisa fokus menjadi istri yang baik bagi Adrian. Seisi ruangan hening sejenas, kemudian diikuti bisikan-bisikan berantai. Kalimat Tante Renata itu tidak ditujukan untuk memuji, tetapi untuk mengumumkan status sosialku. Dia tidak hanya mengatakan bahwa keluargaku miskin. Dia mengumumkan bahwa ayah dan ibu tidak mampu memberikan kontribusi apapun, bahkan untuk biaya catering pun tidak. Aku merasa wajahku memanas, darahku mendidih. Aku menoleh ke arah ayah dan ibu. Mereka tidak terlihat marah. Mereka terlihat hancur. Ayah memegang tangan ibu, dan aku melihat punggung tangannya yang sudah tua dan penuh urat itu bergetar. Ibu menunduk, hijabnya menutupi sebagian wajahnya, tapi aku tahu, ia sedang menahan tangis. Harga diri mereka, yang sudah mereka jaga seumur hidup, dihancurkan dalam sekejap di hadapan ratusan orang asing. Adrian, yang berdiri di sampingku, berbisik, "Tenang, sayang. Jangan ambil hati. Ibu hanya ingin pamer. Anggap saja pujian." "Pujian?" desisku, tatapanku tajam ke arahnya. "Adrian, mereka baru saja mempermalukan ayah dan ibumu di depan semua orang. Mereka membuat orang tuaku tampak seperti pengemis yang tidak punya harga diri." Tiba-tiba, Tante Renata melihat ayah dan ibu yang berdiri di sudut. Ia memberi isyarat kepada seorang waiter. Waiter itu mendekati ayah dan ibu. Tante Renata lalu berbicara lagi melalui mikrofon. "Oh, dan untuk bapak dan ibu dari pihak Kirana, saya perhatikan kalian berdiri di sana. Silakan, kami sudah siapkan tempat duduk di luar, di area tunggu khusus keluarga. Agak jauh dari panggung, tapi kursinya nyaman. Silakan istirahat, ya." Ini adalah puncaknya. Mengusir, memindahkan, mengumumkan secara publik bahwa mereka bahkan tidak pantas berdiri di dalam ruangan utama. Mereka tidak diundang untuk bersenang-senang, tetapi untuk menyaksikan betapa berkuasanya keluarga Hartono. Ayah dan ibu menoleh ke arahku, tatapan mereka meminta izin, meminta perlindungan. Wajah ibu pucat pasi. Tanpa berkata-kata, mereka mulai berjalan perlahan menuju pintu keluar, menahan tatapan ratusan mata yang mengasihani. Melihat langkah ayah yang kuyu, langkah yang selama ini selalu tegar, sesuatu di dalam diriku patah. Air mata yang selama ini kutahan, tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata janji. Janji untuk membalaskan martabat orang tuaku. Saat itu, aku tahu pernikahan ini baru saja menjadi medan perang yang sesungguhnya. Aku mengambil langkah ke depan, mendekati pinggir pelaminan. Adrian meraih tanganku. "Mau kemana, Kirana? Jangan buat masalah." Aku menarik tanganku dengan kuat, tanpa menoleh. Tatapanku terkunci pada Tante Renata dan Om Bayu. Mereka tersenyum puas. Aku kemudian mengambil mikrofon yang masih menyala di tangan Adrian. Suasana kembali sunyi. Semua mata tertuju padaku, sang pengantin yang berhijab, yang baru saja diremehkan. Aku menarik napas panjang, merapikan hijabku, dan membiarkan amarah itu mengalir, berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Kepada seluruh hadirin, suaraku lantang, memecah keheningan. Aku mengucapkan selamat datang. Dan terima kasih, Tante Renata dan Om Bayu, atas kebaikan hati kalian menanggung 100% biaya pernikahan ini. Karena, malam ini, kalian telah membayar harga sebuah pesta. Tapi kalian lupa satu hal, harga diri tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Tante Renata terperanjat, senyumnya hilang. Om Bayu menatapku dengan mata melotot. Permainan baru saja dimulai. Setelah ledakan emosional singkat di pelaminan,
Adrian segera menarikku menjauh. Acara segera diakhiri dengan tergesa-gesa. Aku menolak permintaan Adrian untuk kembali ke kamar pengantin. Malam itu, aku tidur sendirian di sebuah kamar tamu di hotel yang sama. Pikiranku tidak bisa tenang. Wajah ayah dan ibu, langkah mereka yang rapuh saat diusir dari ruangan, terus menghantui. Aku berulang kali menghubungi mereka, dan ibu hanya menangis, meminta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang kaya raya. Mendengar permintaan maaf itu, hatiku semakin hancur. Tengah malam, Adrian mengetuk pintu, membawa nampan berisi makanan yang tidak tersentuh. Ia masuk tanpa diundang. "Kirana, apa yang kau lakukan tadi? Kau gila?" tanyanya, suaranya tegang dan penuh kekecewaan. Aku menanggalkan hijabku, duduk di sofa, dan menatapnya lurus. "Aku melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, Adrian. Membela kehormatan keluargaku." "Membela? Kau mempermalukan kami di depan ratusan investor. Kau tahu betapa pentingnya pesta ini bagi citra ayah dan ibu? Mereka sudah menyiapkan segalanya. Mereka menyiapkan segalanya, kecuali rasa hormat. Adrian, mereka mengatakan di depan umum bahwa orang tuaku tidak mampu membayar apapun. Mereka mengusir ayah dan ibu keluar ruangan seolah mereka pengemis. Mana suamiku yang berjanji akan menjagaku dan keluargaku?" Adrian menghela napas, gestur frustrasi yang sangat familiar. "Kau terlalu berlebihan, Kirana. Ibu hanya sedikit bersemangat. Mereka tidak bermaksud jahat. Mereka kaya, mereka terbiasa. Ayah dan ibumu seharusnya mengerti." Kalimat itu, "seharusnya mengerti," adalah pisau yang menusukku. Adrian sepenuhnya berada di pihak orang tuanya, menutup mata terhadap kekejaman halus yang mereka lakukan. "Tidak, Adrian. Aku tidak akan mengerti. Dan ayah dan ibu tidak akan pernah mengerti mengapa menantu mereka lebih memilih uang daripada martabat," balasku dingin. "Malam ini, pernikahan kita tidak dimulai dengan cinta, tetapi dengan utang. Utang kehormatan yang harus kamu bayar, atau aku yang akan membayarnya." Adrian mencoba mendekatiku, meraih tanganku. "Jangan begini, sayang. Mari kita lupakan. Aku mencintaimu. Sekarang kita sudah menikah. Mari kita mulai hidup baru." Aku menarik tanganku. "Cinta tanpa rasa hormat hanyalah ilusi. Aku menikahimu karena hatimu, bukan karena kekayaan keluargamu. Tapi sepertinya, kamu menikahiku karena kepatuhanku. Kamu ingin aku diam, tersenyum, dan menerima semua penghinaan ini, hanya agar kamu tidak bertengkar dengan ibumu. Kami berdebat hingga subuh, tetapi tidak ada titik temu. Adrian meminta maaf, tetapi hanya karena aku marah, bukan karena ia menyadari kesalahannya. Ia tetap melihat kejadian itu sebagai kecerobohan ibunya, bukan sebagai penghinaan yang disengaja. Aku akhirnya membuat keputusan. "Mulai sekarang, kita tidur terpisah," kataku. "Sampai kamu mengerti, sampai kamu membuktikan bahwa kamu lebih menghargai keluargaku daripada citra keluargamu, aku tidak akan menjadi istrimu seutuhnya. Anggap saja ini kamar perang. Dan di kamar perang ini, aku akan merencanakan cara agar keluargamu tahu, di hadapan siapa mereka baru saja mempermainkan harga diri." Adrian terkejut. Ia mencoba membujuk, mengancam, bahkan menyalahkan. Tapi aku tetap bergeming. Aku memakai kembali hijabku, bukan karena ada orang lain, tetapi sebagai benteng pelindung diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejatiku bukan pada harta, melainkan pada prinsip. Aku menyadari, Tante Renata dan Om Bayu mengira aku hanyalah seorang wanita desa Lugu yang beruntung. Mereka tidak tahu siapa Kirana yang sebenarnya. Sebelum menikah, aku adalah seorang konsultan keuangan yang cukup disegani, meskipun aku memilih untuk fokus pada keluarga setelah menikah. Kepintaranku di bidang strategi dan analisis adalah senjata yang tidak mereka duga.
Aku membuka laptopku. Adrian terlelap di sofa karena kelelahan, dan aku mulai bekerja. Aku tidak akan membalas dendam dengan caci maki. Aku akan membalas dendam dengan cara Hartono. Publik, terencana, dan mematikan secara sosial. Sasaran pertamaku adalah Tante Renata. Dan aku tahu, kelemahan terbesar Tante Renata adalah citra dan uang. Aku harus menemukan sesuatu yang bisa merusak keduanya di depan umum. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang dingin. Adrian sudah pergi ke kantor lebih awal, meninggalkan catatan permintaan maaf klise di meja. Aku mengabaikannya. Fokusku kini terbagi dua. Tetap menjalankan peran sebagai istri yang baru menikah di depan publik, dan secara rahasia menggali informasi yang akan kujadikan senjata. Keluarga Hartono memiliki citra yang sempurna, dermawan, berintegritas, dan sangat kaya. Citra itulah yang membuat mereka disegani, dan citra itulah yang akan kuhancurkan. Aku mulai dengan menggunakan koneksiku yang lama di dunia konsultan. Aku menghubungi Lia, sahabat lamaku, yang bekerja di sebuah firma hukum besar. Lia, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman, tapi sebagai profesional, kataku di telepon. Astaga, Kirana, kamu baru nikah, sudah butuh pengacara? Ada apa? Tanya Lia cemas. Aku menceritakan garis besar masalahku, tanpa menyebut nama secara spesifik. Hanya intinya, penghinaan publik dan niatku untuk menuntut keadilan moral. Lia, yang tahu betapa kerasnya aku menjaga prinsip, mengerti. Aku ingin kamu cari informasi tentang Om Bayu dan Tante Renata. Khususnya, proyek Corporate Social Responsibility, CSR, mereka, Yayasan Pencerahan Bangsa, jelasku. Aku ingat Tante Renata sangat membanggakan yayasan itu di pesta. Sepertinya itu adalah jubah amal terbesar mereka. Lia setuju untuk menggali data dengan hati-hati. Sementara menunggu data dari Lia, aku melakukan penelusuran sendiri. Menggunakan keahlianku sebagai analis, aku menyaring berita, laporan keuangan publik yang tersedia untuk perusahaan TBK, dan aktivitas media sosial Tante Renata. Aku menemukan bahwa Yayasan Pencerahan Bangsa akan mengadakan acara amal tahunan yang sangat besar 2 minggu lagi, mengundang seluruh relasi elit Jakarta. Acara ini akan menjadi panggung Tante Renata untuk memamerkan kekuasaan dan kebaikan hatinya. Aku tahu, itulah panggungku. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, menganalisis pola donasi dan laporan pengeluaran yayasan. Ada kejanggalan. Jumlah donasi yang masuk sangat besar, tetapi pengeluaran untuk proyek fisik, sekolah, bantuan kesehatan, tampak kecil dan tidak proporsional. Sebagian besar dana dialokasikan ke biaya administrasi dan komunikasi. Aku mencatat semua kejanggalan itu dalam sebuah spreadsheet tersembunyi. Data ini kuat, tapi aku butuh bukti nyata. Tiba-tiba, Dina, adik Adrian, datang ke apartemen kami. Ia membawa kue mewah dan senyum palsu. Adrian bilang kamu sedang terlalu sensitif. Setelah pesta, Tante Renata minta aku menjengukmu. Aku tidak sensitif, Dina. Aku hanya punya harga diri, balasku, sambil mempersilakannya duduk. Dina mengabaikan kalimatku. Begini, Kirana. Kami adalah keluarga besar. Di sini, yang penting itu kesetiaan. Ibu itu memang tegas, tapi dia tidak bermaksud buruk. Kenapa kamu malah membuat kekacauan? Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Sama seperti kamu yang tidak bermaksud buruk saat menyuruhku diam di depan media. Aku mengerti, Dina. Kalian semua hidup dalam standar kepalsuan ini. Tapi aku tidak. Dina mulai kesal. Ia kemudian membocorkan informasi tanpa sengaja. Pokoknya, jangan sampai kamu mengganggu proyek yayasan itu. Bayangkan kalau acaranya berantakan. Ibu bisa sakit hati. Aku menangkap kata kuncinya, mengganggu proyek.
Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya akan datang sebagai menantu yang suportif, seperti yang Tante Renata inginkan. Setelah Dina pergi, aku segera mengontak Lia lagi. Lia, aku butuh detail keuangan Yayasan Pencerahan Bangsa. Aku butuh nama-nama perusahaan fiktif yang mungkin digunakan untuk memutar uang. Beberapa hari kemudian, Lia mengirimiku sebuah folder terenkripsi. Di dalamnya, terdapat data yang sangat mengejutkan. Yayasan Pencerahan Bangsa ternyata adalah skema pencucian uang dan penghindaran pajak yang cerdik. Om Bayu mengalirkan dana CSR perusahaannya ke yayasan, kemudian dana itu ditarik kembali melalui serangkaian perusahaan konsultan fiktif yang dimiliki oleh salah satu kerabat jauh. Yang lebih mengejutkan, salah satu dokumen menunjukkan bahwa Tante Renata telah mengalokasikan dana bantuan pembangunan 100 sekolah yang seharusnya berasal dari donasi publik untuk biaya dekorasi pesta pernikahanku. Biaya yang ia banggakan, ditanggung 100% oleh Hartono, ternyata adalah uang rakyat, uang amal. Membaca laporan itu, tanganku gemetar. Amarahku berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Mereka tidak hanya menghina orang tuaku. Mereka mencuri dari yang membutuhkan dan menjadikanku, secara tidak langsung, bagian dari kejahatan mereka. Aku kembali menatap Adrian. Ia masih tidak menyadari bom waktu yang sedang berdetak. Ia sibuk mengurus pekerjaannya, sesekali mengirimiku bunga, berharap semuanya akan kembali normal. Aku tahu, ia mungkin tidak terlibat, tapi ia adalah putra mereka, dan ia pasif. Aku mencetak semua bukti. Aku merencanakan setiap kalimat yang akan kuucapkan. Di saat mereka mengira aku adalah domba yang akan mereka sembelih, aku akan membuktikan bahwa aku adalah serigala berbulu domba. Aku siap untuk pertunjukan besar di acara amal Tante Renata. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang konstan. Di hadapan keluarga Hartono, aku bersikap layaknya istri baru yang patuh. Aku menemani Tante Renata ke butik, menghadiri acara minum teh, dan mendengarkan ceramahnya tentang pentingnya menjaga status sosial. Setiap senyum yang kuberikan terasa seperti racun yang kulumat sendiri. Tante Renata semakin senang. Ia mengira aku sudah lunak, sudah menyerah pada kemewahan dan tekanan. Lihat, Adrian, Kirana sudah mulai mengerti. Kekayaan ini membuahkan hasil. Kudengar ia berkata pada Adrian suatu malam. Adrian tersenyum lega, senang bahwa konflik antara aku dan ibunya sudah mereda. Mereka tidak tahu, kepatuhanku hanyalah penyamaran. Di balik hijab dan senyum lembutku, aku sedang menyusun strategi, memastikan setiap langkahku di acara amal nanti tidak bisa digagalkan. Acara amal, Yayasan Pencerahan Bangsa, dijadwalkan pada hari Sabtu malam, di Grand Ballroom yang sama tempat pesta pernikahanku. Ironi ini terasa manis. Tempat di mana mereka mempermalukan orang tuaku akan menjadi tempat di mana mereka akan dipermalukan. Aku mencetak semua bukti keuangan dalam format ringkas dan visual, lalu menyimpannya di USB kecil. Aku butuh cara untuk memproyeksikannya di layar lebar. Aku juga menyusun naskah pendek. Naskah ini adalah perpaduan antara ucapan terima kasih yang tulus, sebagai menantu yang berterima kasih atas sumbangan, pernikahan, dan presentasi data yang mematikan. Aku memilih kata-kata yang sopan, tetapi setiap kata memiliki daya ledak yang tinggi. Aku menghubungi ayah. Aku tidak memberitahunya rencanaku, tetapi aku meminta satu hal penting. Ayah, aku mohon, kamu dan ibu harus datang ke acara amal Tante Renata hari Sabtu nanti. Kalian harus datang dengan pakaian terbaik kalian, tetapi pakaian itu haruslah yang kalian rasa paling nyaman dan jujur. Pintaku. Ayah ragu-ragu. Kami tidak diundang, Kirana. Kami tidak mau diusir lagi. Tidak, ayah. Kali ini kalian harus datang untukku. Aku butuh kalian duduk di depan, di kursi yang paling terhormat. Aku akan pastikan itu. Aku bersikeras, meyakinkan ayah bahwa ini adalah bagian penting dari upaya rekonsiliasiku dengan keluarga Adrian. Akhirnya,
Ayah setuju, demi putrinya. Lia, temanku, memberiku bantuan terakhir. Ia berhasil mendapatkan layout ruangan dan jadwal acara. Aku tahu, ada sesi di mana Tante Renata akan memberikan pidato penutup, tepat sebelum lelang amal dimulai. Sesi itu adalah kesempatan terbaikku. Aku bahkan berlatih di depan cermin. Berlatih untuk mempertahankan ketenangan saat menyampaikan informasi paling eksplosif. Aku harus terlihat anggun, terpelajar, dan sedikit terluka, tetapi tidak pernah terlihat marah atau pendendam. Aku harus menjadi wajah keadilan, bukan kebencian. Adrian, yang melihatku sering menggunakan laptop di malam hari, hanya bertanya, "Kamu sedang mengerjakan apa, sayang?" Aku sedang menyiapkan presentasi. Presentasi tentang bagaimana aku akan menjadi Nyonya Hartono yang sempurna. Jawabku. Adrian tersenyum bangga, sama sekali tidak menyadari bahwa yang kusiapkan adalah presentasi kehancuran keluarganya. Malam itu, Tante Renata menelepon. "Kirana, besok kamu harus tampil memukau. Berdirilah di sampingku dan senyum. Jangan pernah tinggalkan sisiku. Dan, pastikan kamu berbicara hanya jika aku meminta. Aku ingin semua orang tahu bahwa Hartono memiliki menantu yang santun dan penurut." "Tentu, Tante Renata. Saya akan selalu ada di sisi Tante. Dan saya akan memastikan, semua yang saya lakukan besok akan membuat Tante dan Om Bayu sangat bangga. Sangat, sangat bangga." Aku menutup telepon, air mataku mengering. Kepada Sang Pencipta, aku memohon ampun jika rencanaku ini didasari amarah. Tetapi aku bersumpah, ini kulakukan bukan untuk memuaskan dendam, melainkan untuk menegakkan martabat orang tuaku, dan untuk mengungkap kebenatan yang disembunyikan. Aku mengambil USB di tanganku. Aku merapikan gaun hitam panjangku, gaun yang kupilih sendiri, yang terlihat sederhana tapi mahal. Gaun yang akan menjadi kostum tempurku. Pertarungan ini bukan tentang uang, ini tentang siapa yang lebih pintar bermain di panggung sosial. Dan aku, sang anak kepala sekolah, siap memberikan kuliah kehormatan kepada dinasti Hartono. Hari H acara amal tiba. Aku mengenakan gaun malam panjang berwarna marun, menutupi seluruh tubuhku dengan elegan. Hijabku kubentuk dengan simpul yang sederhana namun berkelas, memancarkan aura ketenangan. Aku terlihat sempurna, seperti yang diinginkan Tante Renata. Saat tiba di ballroom, aku segera menyadari bahwa suasananya jauh lebih eksklusif dan formal daripada pesta pernikahanku sendiri. Di sana ada menteri, duta besar, dan puluhan konglomerat yang namanya sering menghiasi majalah bisnis. Tante Renata menyambutku dengan pelukan yang erat, pelukan yang terasa seperti belitan ular. "Bagus, Kirana. Tepat waktu. Berdirilah di sini, di sebelahku. Tunjukkan senyum terbaikmu. Ini adalah kesempatanmu untuk menjalin relasi." Aku menuruti, berdiri dengan tegak. Aku tersenyum pada setiap orang yang Tante Renata kenalkan, memuji kebaikan yayasan mereka, dan bertindak sebagai menantu yang paling ideal. Sambil berbasa-basi, mataku menyapu ruangan. Dan aku melihat mereka. Ayah dan ibu. Mereka duduk di barisan depan, di meja utama, hanya beberapa meter dari panggung. Aku sudah mengatur ini sebelumnya. Menyogok petugas keamanan dengan uang saku pertamaku untuk memastikan mereka mendapatkan kursi terbaik, di tempat yang paling terhormat. Ayah dan ibu tampak cemas, tetapi mereka juga terlihat berwibawa. Ibu mengenakan batik yang sama saat pernikahan, tapi kali ini ia memancarkan keyakinan yang berbeda. Mereka adalah satu-satunya orang di meja itu yang berpakaian sederhana, namun mereka adalah yang paling jujur. Tante Renata melihat mereka dan wajahnya mengeras. Ia berbisik padaku, "Siapa yang membiarkan mereka duduk di meja itu? Kirana, suruh mereka pindah sekarang. Itu meja untuk donatur utama." Aku tersenyum lembut. "Tante, ayah dan ibu datang ke sini sebagai tamu kehormatan saya. Mereka tidak akan pindah."
Mereka tidak akan mempermalukan saya lagi, Tante. Justru, mereka akan mendukung Tante. Sebentar lagi, mereka akan menjadi saksi betapa dermawannya Tante. Tante Renata tidak sempat protes lebih jauh, karena MC mengumumkan bahwa giliran Om Bayu untuk memberikan sambutan. Om Bayu, dengan gaya bicaranya yang meyakinkan, memuji yayasan mereka sebagai tonggak kebaikan di Indonesia. Kami, keluarga Hartono, percaya bahwa kekayaan adalah amanah. Dan kami sudah membuktikan, melalui yayasan ini, bahwa kami tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun masa depan bangsa. Serunya, disambut tepuk tangan meriah. Setelah Om Bayu, tiba giliran Tante Renata. Ia melangkah ke panggung, mengenakan gaun berkilauan, layaknya bidadari yang turun dari langit. Malam ini, bukan hanya acara amal, tetapi juga perayaan martabat. Kami ingin berterima kasih kepada semua donatur yang telah membantu mewujudkan 100 sekolah baru di pelosok negeri. Katanya, dengan mata berkaca-kaca, akting yang sempurna. Ia kemudian memintaku naik ke panggung. Aku melangkah dengan tenang, jantungku berdetak kencang, tetapi pikiranku jernih. Aku berdiri di sampingnya. Tante Renata meraih tanganku, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan ini adalah menantu saya, Kirana. Putri dari keluarga yang sederhana, tetapi kami terima dengan tangan terbuka. Kami mengajarkannya bahwa kekayaan bukan segalanya, tetapi bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Kirana, berikanlah sepatah dua patah kata. Ini dia, waktu yang kutunggu-tunggu. Aku mengambil mikrofon, melirik ayah dan ibu di meja depan. Ayah memberiku anggukan yang penuh keyakinan. Assalamualaikum WRWB, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, kataku, suaraku terdengar tenang dan merdu. Perkenalkan, saya Kirana. Saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga Hartono, keluarga yang mengajarkan arti kebaikan. Aku jeda sejenak. Aku mengeluarkan USB kecil dari saku gaunku. Malam ini, saya ingin berterima kasih secara khusus kepada Tante Renata dan Om Bayu. Pada hari pernikahan kami, Tante Renata dengan bangga mengumumkan bahwa 100% biaya pernikahan kami ditanggung oleh keluarga Hartono, sebagai hadiah. Saya sangat tersentuh, Tante. Tante Renata tersenyum lega. Misi sukses, pikirnya. Namun, lanjutku, sambil menyerahkan USB ke operator proyektor yang sudah kusuap, saya ingin menunjukkan kepada hadirin sekalian, dari mana persisnya dana, hadiah, pernikahan kami itu berasal. Ini adalah presentasi kejujuran, tentang harga sebuah pernikahan dan harga sebuah martabat. Layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala. Tante Renata panik. Kirana, apa yang kamu lakukan? Itu bukan bagian dari acara. Layar besar di belakang panggung kini menampilkan judul besar dengan huruf tebal. Analisis dana, Yayasan Pencerahan Bangsa, tahun 2024. Seisi ruangan terdiam. Bisikan berubah menjadi keheningan yang mematikan. Tante Renata mencoba merebut mikrofon dariku, tetapi aku bergerak mundur selangkah, menjaga jarak. Tante, biarkan saya selesai. Ini adalah hadiah kejujuran dari menantu Tante, kataku dengan nada manis, tetapi mataku tajam menusuknya. Slide pertama muncul, menampilkan diagram lingkaran. Di satu sisi, tertulis, donasi publik dan CSR, 95 miliar rupiah. Di sisi lain, pengeluaran proyek pendidikan, 10 miliar rupiah. Sisanya, biaya administrasi dan konsultasi fiktif, 60 miliar rupiah, dan dana lain-lain, 25 miliar rupiah. Hadirin sekalian, jelasku dengan tenang, seperti seorang presenter profesional, sebagai seorang analis keuangan, saya menemukan kejanggalan dalam laporan yayasan yang sangat mulia ini. 90% dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, justru lenyap di pos-pos yang tidak jelas. Om Bayu, dari bawah panggung, berteriak,
Matikan proyektor itu. Kirana, hentikan. Itu urusan internal keluarga. Para tamu VIP, yang mayoritas adalah donatur, mulai gelisah. Mereka saling berbisik, mengambil ponsel, dan berfoto. Aku mengabaikan Om Bayu, fokus pada slide berikutnya. Itu adalah kutipan langsung dari laporan keuangan internal yayasan. Dan, di pos, dana lain-lain, sebesar 25 miliar rupiah, terdapat sebuah alokasi yang sangat unik, bertanggal 2 hari sebelum pernikahan saya, kataku. Aku menunjuk ke layar. Tulisan tebal muncul. Pengeluaran acara pemasaran sosial dan biaya tambahan resepsi, klien, Hartono Property, jumlah 2.500.000.000 rupiah, 2,5 miliar rupiah. Aku menatap lurus ke mata Tante Renata, yang kini pucat pasi, seluruh keangkuhannya lenyap digantikan kepanikan. 2,5 miliar rupiah. Itulah harga 100% pesta pernikahan kami yang Tante Renata banggakan. Dan dana itu, Bapak dan Ibu sekalian, bukan berasal dari kantong pribadi keluarga Hartono, tetapi dari dana amal yang seharusnya digunakan untuk membangun 100 sekolah yang dijanjikan Yayasan Pencerahan Bangsa, jelasku. Suara keributan pecah. Orang-orang berdiri, marah, tidak percaya. Para donatur yang duduk di depan mulai berteriak, menuntut penjelasan. Tante Renata, Anda bilang Anda menanggung pernikahan saya sebagai hadiah cinta. Ternyata, Anda menjadikan pernikahan saya, yang seharusnya sakral, sebagai kedok untuk mencuci uang amal dan menghindari pajak. Kataku, suaraku bergetar, namun penuh kekuatan. Tante Renata akhirnya merebut mikrofon. Suaranya melengking. Ini fitnah. Kirana berbohong. Dia dendam karena kami meremehkan keluarganya yang miskin. Aku tersenyum pedih. Ya, Tante. Anda benar. Anda meremehkan keluarga saya yang sederhana. Anda mengira ayah dan ibu saya yang datang dengan batik biasa adalah orang-orang yang tidak penting. Aku berbalik, menunjuk ayah dan ibu yang kini berdiri tegak di meja depan, dikelilingi oleh para konglomerat yang kini menatap mereka dengan hormat. Ayah dan ibu saya adalah seorang kepala sekolah dan pemilik warung kelontong. Mereka mungkin miskin harta, tetapi mereka kaya akan martabat. Mereka mengajarkan saya bahwa tidak ada kehormatan dalam kekayaan yang berasal dari mencuri hak anak-anak yatim dan fakir miskin. Di tengah hiruk-pikuk, Adrian berlari ke panggung, berusaha menarikku turun. Cukup, Kirana, kamu menghancurkan kami. Justru aku menyelamatkanmu, Adrian. Keluarga ini sudah busuk. Balasku, aku melepas hijab satin mahalku, gaun pengantin yang kubeli untuk acara syukuran kecil, bukan dress yang dibelikan Tante Renata, yang kupakai dan merapikan kembali hijab persegi yang memang selalu kukenakan. Kalian, keluarga Hartono, mempermalukan orang tuaku karena mereka sederhana. Dan malam ini, aku, Kirana, menantu sederhana yang kalian pandang rendah, membongkar kejahatan kalian di depan semua undangan. Kalian kehilangan muka bukan karena saya marah, tetapi karena dosa kalian sendiri. Kekacauan meledak di dalam ballroom. Para reporter media online, yang diundang untuk meliput acara amal Tante Renata, kini sibuk merekam setiap detik insiden tersebut. Om Bayu berusaha menenangkan para tamu, tetapi usahanya sia-sia. Aku berdiri di atas panggung, dengan Adrian yang menarik tanganku, Tante Renata yang histeris, dan puluhan pasang mata yang menatap kami. Aku merasa sangat lega, seolah beban kehinaan yang kutanggung sejak hari pernikahan telah terangkat. Adrian, lepaskan tanganku, kataku dengan suara pelan, tetapi tegas. Adrian tertegun, melihat tatapan mataku yang dingin, tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kamu sudah tahu, Kirana, apa yang akan terjadi setelah ini? Reputasi kita hancur. Bisnis ayah akan runtuh. Kamu tidak bisa melakukan ini, mohon Adrian. Aku menatapnya dengan rasa kasihan. Adrian, bukan aku yang menghancurkan.
Ayah dan ibumulah yang memilih jalur ini. Mereka menghancurkan dirimu sendiri dengan tangan mereka, dan mereka menghancurkan pernikahan kita saat mereka mengusir orang tuaku di pesta. Aku hanya menekan tombol, putar, pada rekaman yang sudah mereka rekam sendiri. Aku beralih menatap Tante Renata. Ia menangis, bukan karena menyesal, tetapi karena amarah dan frustrasi karena rencananya gagal total. Tante Renata, 2 minggu lalu, Anda berkata bahwa pernikahan saya dibayar 100% oleh Anda. Sekarang, semua orang tahu siapa yang membayar pesta ini. Bukan Anda, tetapi anak-anak yatim dan fakir miskin yang dananya Anda rampas. Dan saya bersumpah, saya akan menjadi saksi utama untuk memastikan setiap rupiah uang amal itu kembali ke tempat seharusnya. Tiba-tiba, dari antara kerumunan, ayah melangkah maju. Langkahnya kini tegar, wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia naik ke panggung, tanpa meminta izin siapapun, dan berdiri di sampingku. Ia mengambil mikrofon lain dari meja podium, sementara Tante Renata masih meratap di lantai panggung. Saya, Bapak Wibowo, ayah dari Kirana, kata ayah, suaranya berwibawa. Kami adalah orang sederhana. Tapi kami datang ke sini hari ini untuk membela kebenaran. Kami tidak dendam. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa di negara ini, uang tidak bisa membeli hukum, dan kekuasaan tidak bisa membeli martabat. Para tamu bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan untuk kemewahan Hartono, tetapi untuk keberanian seorang ayah biasa yang membela anaknya. Aku memeluk ayah erat-erat. Aku menoleh ke arah Adrian. Adrian, malam ini adalah akhir dari semua ini. Pilihlah. Maukah kamu berdiri di samping kebohongan yang membuatmu kaya, atau di samping kebenaran yang membuatmu miskin? Adrian menatap ibunya yang tersungkur, lalu menatapku, air mata mulai mengalir di matanya. Ia adalah pria yang lemah, yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Ia tidak bisa memilih. Ia membeku di tempatnya. Baik, kataku, keputusanmu adalah keputusanmu. Ayah, ibu, mari kita pulang. Aku turun dari panggung, bersama ayah dan ibu. Kerumunan tamu minggir, memberi kami jalan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar suara Tante Renata yang berteriak-teriak memanggil namaku, dan Om Bayu yang panik menelepon pengacara. Semua itu tidak penting lagi. Saat berjalan keluar lobi, ibu menyentuh pipiku. Nak, kamu luar biasa. Kamu mengajarkan mereka arti harga diri. Aku hanya bisa tersenyum. Aku menantumu, Bu. Aku hanya membalas rasa sakit kalian. Mereka mengira kami diam karena takut. Mereka salah. Kami diam karena kami sedang mengumpulkan amunisi. Kami melangkah keluar dari Hotel Bintang 5 itu, meninggalkan puing-puing kekuasaan keluarga Hartono. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahanku, tetapi aku tahu satu hal. Aku telah memenangkan kembali martabat orang tuaku, dan itu tak ternilai harganya. Seminggu setelah insiden di acara amal, berita tentang skandal Yayasan Pencerahan Bangsa meledak di seluruh media nasional. Laporan-laporan investigasi bermunculan, menguatkan semua data yang kusebar. Keluarga Hartono, yang selama ini diagungkan, kini menjadi sasaran kecaman publik. Adrian mencoba menghubungiku tanpa henti. Teleponnya ratusan kali. Aku mengabaikannya. Aku kembali ke rumah orang tuaku di kota kecil, menikmati ketenangan yang sudah lama kurindukan. Ayah dan ibu tidak pernah berhenti memelukku. Mereka tidak memarahiku karena telah merusak pernikahanku. Mereka justru bangga. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah membawa berkah. Kirana, kamu telah memilih berkah di atas kemewahan, kata ayah. Suatu sore, saat aku sedang mengaji anak-anak di masjid kompleks, Adrian datang. Ia terlihat kacau. Matanya sembab, pakaiannya kusut.
Ia tidak lagi terlihat seperti pewaris konglomerat, tetapi seperti anak hilang. Ia menungguku selesai. Aku menyambutnya di teras rumah. "Kirana, aku mohon. Dengarkan aku," pintanya, suaranya serak. "Aku mendengarkan, Adrian. Cepat katakan," balasku, tetap menjaga jarak. Aku masih mengenakan hijabku, yang kini terasa lebih nyaman dan kuat daripada sebelumnya. "Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku membiarkan ibu meremehkan keluargamu. Aku mencintaimu, Kirana, tapi aku takut pada ibu. Aku tumbuh di bawah bayangan kekuasaannya. Aku melihat bagaimana kamu berdiri tegak di panggung itu, dan aku menyadari, kamu adalah orang paling berani yang pernah aku kenal." Aku tersenyum pedih. "Penyesalan datang terlambat, Adrian. Kamu tahu, kamu menghancurkan pernikahanku bukan saat ibumu bicara, tapi saat kamu diam. Keheninganmu adalah bentuk persetujuanmu. Aku tahu, tapi aku sudah mengambil tindakan. Aku melaporkan semua yang aku tahu tentang yayasan itu kepada pihak berwajib. Aku memutuskan hubungan kerja dengan ayah. Aku akan membayar semua kerugian. Aku akan mulai dari nol. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu." Aku menatapnya lama. Matanya tampak tulus, tetapi kepercayaan sudah hancur lebur. "Adrian, aku memberimu satu kesempatan. Bukan untuk kembali padaku, tetapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Tapi, aku akan menunda prosesnya selama 6 bulan. Adrian terkejut. "Gugatan cerai?" "Ya, aku tidak ingin menjadi bagian dari Hartono yang lama. Selama 6 bulan ini, kamu harus hidup mandiri. Cari pekerjaan yang halal, jauh dari keluargamu. Dan yang terpenting, selama 6 bulan ini, kamu harus datang ke sini, ke rumah ini, sebagai menantu yang meminta maaf dengan tulus kepada ayah dan ibu, bukan dengan uang, tetapi dengan ketulusan hati. Jika setelah 6 bulan kamu berhasil membuktikan dirimu, dan yang terpenting, jika ayah dan ibu bersedia menerimamu kembali sebagai menantu mereka, barulah kita bicara tentang pernikahan ini lagi." Adrian mengangguk, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia tidak menawar, ia tidak protes. Ia menerima tantangan itu. Ia tahu, dia harus memenangkan hati orang tuaku, hati yang sudah ia lukai, sebelum bisa memenangkan hatiku. Aku melihat ke arah ayah dan ibu yang mengintip dari jendela. Mereka hanya tersenyum tipis. Mereka tahu, aku sudah mengambil keputusan terbaik. Kini, aku tidak lagi berstatus Nyonya Hartono yang angkuh. Aku adalah Kirana, seorang wanita berhijab yang baru menikah, tetapi berjuang untuk martabatnya. Aku mungkin harus menghadapi proses perceraian, atau memulai kembali. Tetapi aku sudah mendapatkan yang terpenting. Harga diri orang tuaku telah pulih, dan nama baik mereka kini jauh lebih berharga daripada semua kekayaan Hartono. Aku meraih tangan Adrian, bukan sebagai istri, tetapi sebagai mentor. "Pergilah, Adrian. Buktikan bahwa kamu bisa menjadi laki-laki yang berani. Tunjukkan pada dunia bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan uang. Dan saat kamu kembali, pastikan kamu datang dengan kehormatan di tanganmu, bukan dengan nama belakang Hartono yang ternoda." Aku berdiri tegak di teras rumah sederhana kami, menghirup udara yang bersih. Aku tidak menyesali apapun. Aku telah memilih jalanku sendiri. Jalan yang dipenuhi keberanian, keadilan, dan tentu saja, cinta yang sejati terhadap orang-orang yang paling kucintai. Inilah akhir dari sebuah pesta yang memalukan, dan awal dari kisah hidupku yang sesungguhnya.